Oke. Selamat malam yang terhormat Prof. Al-Hadi Bustamam dan juga Bu Nurma selaku dosen dari komputasi paralel. Perkenalkan kami dari kelompok komputasi paralel akan mempresentasikan hasil tes kami tentang penerapan komputasi paralel dalam simulasi rantai Markov untuk identifikasi rekomendasi produk di e-commerce. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan juga teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farendra, lalu ada teman saya Ida Bagus Made, lalu ada teman saya Jeren, ada Prayoga Permana, dan juga Geraldus Hari Pascal. Dan selanjutnya kita akan ke eh, rumusan masalah dan tujuan dari presentasi kami ini. Rumusan masalah kami yang pertama, kita ingin bagaimana penerapan algoritma simulasi rantai Markov dalam sistem rekomendasi produk pada e-commerce. Yang kedua, bagaimana komputasi paralel itu dapat diimplementasikan untuk mempercepat simulasi rantai Markov dalam proses identifikasi rekomendasi produk. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh penerapan komputasi paralel terhadap efisiensi waktu proses dan juga akurasi hasil rekomendasi produk dibandingkan dengan metode komputasi konvensional. Tujuannya adalah tentu untuk menganalisis penerapan algoritma simulasi rantai Markov untuk sistem rekomendasi produk e-commerce, lalu menerapkan metode komputasi paralel untuk mempercepat proses simulasi rantai Markov, dan terakhir mengevaluasi kinerja sistem rekomendasi yang dihasilkan dari penerapan komputasi paralel dengan membandingkan aspek efisiensi waktu, proses, dan akurasi hasil rekomendasi. Selanjutnya kita langsung ke bab yang eh, rantai Markov kami, yaitu bab UTS kami yang akan dipresentasikan oleh Jeren. Sekarang kita akan membahas clustering pada graf. Jadi, apa itu clustering? Clustering itu merupakan proses pengelompokan data berdasarkan kesamaan, di mana elemen-elemen dalam satu kelompok atau cluster memiliki keterkaitan yang lebih erat satu sama lain dibandingkan dengan elemen di luar kelompok tersebut. Dalam graf, clustering bertujuan untuk menemukan komunitas atau bagian-bagian dari graf yang memiliki keterhubungan internal tinggi dan keterhubungan eksternal rendah. Berbeda dengan faktor clustering seperti k-means yang bekerja pada data berdimensi, graph clustering bekerja langsung pada struktur graf berupa simpul dan sisi yang bisa berbobot ataupun tidak berbobot. Next. Oke, sekarang untuk rantai Markov. Eh, Oke, sekarang kita akan membahas prinsip random walk. Jadi, random walk itu adalah pendekatan intuitif yang menjadi dasar dari banyak metode graph clustering, termasuk MCL. Ide utamanya adalah bahwa jika seseorang memulai dari sebuah simpul dalam graf dan bergerak secara acak ke simpul-simpul tetangga, maka kemungkinan besar ia akan tetap berada dalam satu klaster. Hal ini terjadi karena koneksi antar simpul dalam satu klaster cenderung lebih padat daripada antar klaster. Dengan memodelkan pergerakan acak ini, kita dapat melihat di mana aliran cenderung berkumpul, dan itulah indikasi adanya cluster. Pendekatan ini lebih fleksibel dibandingkan metode seperti pencarian klik, yang cenderung sensitif terhadap perubahan kecil pada derajat simpul. Nah, sekarang untuk rantai Markov. Untuk memformalisasikan random walk digunakan konsep rantai Markov. Jadi rantai Markov itu adalah proses stokastik di mana probabilitas transisi ke keadaan berikutnya hanya bergantung pada keadaan saat ini dan tidak tergantung pada keadaan sebelumnya. Dalam konteks graf, kita membangun matriks transisi yang menyatakan probabilitas berpindah dari satu simpul ke simpul lainnya dalam satu langkah. Matriks ini diperoleh dari adjacency matriks graf dengan cara melakukan normalisasi kolom sehingga setiap kolom berjumlah satu dan hasilnya adalah matriks probabilitas transisi. Berikut melakukan ilustrasi dan matriks transisinya. Next. Sekarang untuk penambahan self loop, yaitu sisi dari simbol ke dirinya sendiri adalah langkah penting dalam algoritma MCL. Tanpa self loop, proses ekspansi matriks dapat menyebabkan osilasi atau ketergantungan terhadap paritas jalur, g- ganjil ataupun genap yang mengganggu kestabilan proses. Dengan menambahkan self loop kecil di step simpul, kita menciptakan jalur pendek tambahan dengan panjang satu yang membantu menstabilkan sebaran aliran dalam proses iteratif random walk. Dan berikut merupakan visualisasinya. Next. Nah, sekarang untuk struktur klaster dalam rantai Markov, dalam tahap awal iterasi proses Markov, struktur klaster pada graf sudah mulai tampak pada matriks transisi. Hal ini terlihat dari tingginya bobot probabilitas antara simpul-simpul dalam satu klaster dibandingkan dengan simpul antar klaster.
Markov clustering atau MCL memanfaatkan fenomena ini dengan cara tidak membiarkan random walk berlanjut hingga homogen, tetapi justru menghentikannya sebagian dan menerapkan dua operasi penting, yaitu expansion atau menaikkan pangkat matriks untuk menyebarkan aliran, dan inflation, yaitu menaikkan bobot dominan dan menurunkan yang lemah. Kedua operasi ini memperkuat pembentukan cluster secara eksplisit di dalam matriks dan bisa dilihat dengan matriks di bawah itu. Next. Jadi, apa itu definisi dari Markov clustering algorithm? Jadi, untuk klasterisasi efisien berbasis grafnya, MCL atau Markov Clustering Algorithm adalah algoritma untuk mendeteksi komunitas dalam jaringan kompleks dan bekerja dengan simulasi random walk, yaitu jejak acak cenderung menetap di dalam cluster dan jalur yang sering dilalui itu diperkuat, sementara jalur antar cluster dilemahkan. MCL itu efektif untuk menemukan struktur kelompok alami pada jaringan seperti PPI atau protein-protein interaction, media sosial, dan graph web. Next. Baik, selanjutnya ada mekanisme algoritma MCL. Jadi metode MCL terdiri dari operasi utama, yaitu operasi expand dan inflate. Operasi expand adalah operasi perkalian matriks, dan pada operasi ini dilakukan perkalian matriks M kali M, dan operasi expand dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan flow antar vertex yang sudah ada dan membuka flow-flow potensi baru. Pada operasi inflate, setiap elemen pada matriks M dipandangkan dengan parameter inflasi R. Nah, nilai R harus lebih besar dari 1. Umumnya nilai R digunakan adalah 2. Nah, nilai R harus lebih besar dari 1 karena proses inflasi bertujuan untuk memperkuat flow-flow yang kuat dan memperlemah flow-flow yang lemah. Operasi pemangkatan ini disebut juga sebagai operasi Hadamard. Dan selain operasi expand dan inflate, metode MCL memiliki dua operasi tambahan, yaitu normalize dan prune. Pada normalize, matriks yang diproses diubah menjadi kolom stokastik matriks, dan operasi normalize langsung dijalankan setelah operasi inflate. Selesai, sehingga seringkali operasi ini dianggap jadi satu dan operasi inflate. Operasi prune dilakukan dengan tujuan mempercepat konvergensi metode MCL pada dan pada operasi ini elemen-elemen yang sudah mendekati nol langsung diubah menjadi nol. Next. Jadi berikut adalah langkah-langkah algoritma MCL. Yang pertama itu representasi matriks, yaitu di sini matriks keterkaitannya. Yang pertama kita membuat sebuah graf yang menggambarkan hubungan antar elemen atau node. Yang kedua normalisasi matriks. Di sini proses ini memastikan bahwa nilai dalam setiap kolom matriks memiliki total satu. Eh, yang ketiga, eksponensial matriks. Itu di sini setelah normalisasi, matriks tersebut dipangkatkan, yang artinya mengalihkan matriks tersebut dengan dirinya sendiri. Yang keempat, filtering eh, atau penyaringan. Di langkah ini, kita akan menghapus hubungan antar node yang lemah atau tidak signifikan. Yang kelima, iterasi, yaitu ulangi proses. Yang keenam, ada identifikasi klaster, yaitu klaster terbentuk setelah beberapa iterasi, graf akan terbagi menjadi beberapa klaster atau komunitas. Next. Jadi, untuk lebih jelasnya, di expansion pada Markov Chain Powers, yaitu memperluas cakupan aliran informasi atau flow di dalam graf. Ini dilakukan dengan mensimulasikan perjalanan aliran melalui beberapa langkah sekaligus, bukan hanya satu langkah saja. Dengan menaikkan pangkat dari matriks transisi, algoritma mampu menangkap koneksi yang lebih kompleks dan luas, yang dapat membantu dalam mengidentifikasi kelompok simpul yang secara struktural terhubung erat. Dan inflection step di sini yaitu bertujuan untuk memperkuat aliran flow yang kuat dan melemahkan aliran yang lemah dalam matriks. Transisi dapat dilakukan dengan menaikkan setiap elemen dalam kolom matriks ke suatu pangkat R. Eh, ini disebut sebagai inflasi parameter. Nilai R harus lebih besar dari 1, dan umumnya R yang digunakan adalah 2, dan melakukan normalisasi kembali setiap kolam agar total probabilitas tetap 1. Next.
Selanjutnya adalah kompleksitas waktu dan ruang dari MCL dan optimasi. Jadi ini adalah tabel mengenai kompleksitas waktu dari MCL beserta tahapannya. Jadi dalam tahapan normalisasi, kompleksitas waktunya itu adalah big O n kuadrat. Jadi setiap kolom itu dijumlah dan dibagi. Lalu dalam tahapan expansion, itu kompleksitas waktunya adalah big O n pangkat 3, yaitu perkalian matriks ukuran n kali n. Lalu di tahapan inflation, itu kompleksitas waktunya adalah O n kuadrat, yaitu eksponensiasi dan normalisasi kolom. Lalu dalam tahapan iterasi, kompleksitas waktunya adalah big O T dikali N pangkat 3 ditambah N kuadrat, dengan T adalah jumlah iterasi, sehingga totalnya adalah big O T kali N pangkat 3. Lalu optimasi, itu ada pruning di mana elemen dengan nilai di bawah ambang batas diatur ke 0, menjaga matriks tetap jarang atau sparse. Lalu yang kedua ada sparse matrix multiplication. Untuk graf besar yang jarang ini mengurangi untuk graf besar yang jarang mengurangi kompleksitas menjadi mendekati big kali n kuadrat, di mana K adalah kepadatan graf. Lalu yang kedua thresholding dynamic, yaitu nilai kecil dibuang secara adaptif selama iterasi. Lanjut. Lalu ini adalah keuntungan dan tantangan dari algoritma MCL. Keuntungannya adalah tidak membutuhkan jumlah cluster a priori seperti K-means, cocok untuk data graf berbobot dan bobot, termasuk graf biologis, sosial, dan informasi. Lalu tidak robust terhadap noise, yaitu hasil cluster stabil meski ada penambahan atau penghapusan edge kecil. Lalu tingkat granularitas cluster kontrol melalui parameter inflasi dan kinerja meningkat pada graf sparse. Lalu yang terakhir adalah ketersediaan versi open source yang telah dioptimasi, misalnya michance.org. Lalu tantangannya adalah tidak mendeteksi klaster tumpang tindih, sensitif terhadap parameter, konvergensi tidak selalu dijamin teoritis, tidak optimal untuk klaster berjumlah besar, dan yang terakhir adalah tidak ideal untuk graf bipartit tanpa self loop karena bisa menyebabkan osilasi. Lanjut. Jadi ini adalah tantangan paralelisasi dan bagian-bagian yang dapat diparalelkan untuk MCL. Jadi tantangan paralelisasinya adalah yang pertama ada sinkronisasi antar iterasi. Jadi hasil dari suatu iterasi penuh diperlukan untuk memulai iterasi berikutnya. Lalu yang kedua adalah load balancing. Pada graf sangat besar dan jarang, distribusi kerja bisa tidak merata. Lalu yang ketiga adalah penyimpanan sparse matrix, yaitu format seperti CSR atau CSC diperlukan agar efisien. Lalu bagian-bagian yang dapat diparalelkan adalah yang pertama adalah matrix expansion. Jadi perkalian matriks dapat dilakukan secara paralel pada setiap baris atau kolom. Lalu dapat diimplementasikan dengan GPU atau CUDA, OpenMP, atau pustaka BLAS multi-threaded. Lalu yang kedua adalah inflation. Operasi elemen wise, yaitu setiap elemen dapat dihitung secara independen. Normalisasi kolom juga bisa dibagi antar thread. Lalu yang ketiga adalah pruning dan thresholding. Operasi ini sangat lokal, cocok untuk SIMD atau arsitektur paralel lainnya. Lanjut. Lalu framework dan library untuk implementasi sekuensial di MCL. Yang pertama itu ada MCL, yang bahasa yang digunakan adalah C. Jadi ini tuh implementasi asli untuk graph besar. Lalu ada iGraph, bahasa yang digunakan adalah Python, R, dan mendukung banyak algoritma graph, namun MCL perlu diimplementasikan manual. Lalu yang ketiga ada NetworkX, bahasa yang digunakan adalah Python, dapat membangun graph dan konversi ke matriks, namun tidak memiliki MCL built-in. Lalu GraphTool, bahasa yang digunakan adalah Python, C++, lebih efisien dari NetworkX, cocok untuk eksperimen graph besar. Lanjut. Lalu selanjutnya ada NumPy dan SciPy. Bahasa yang digunakan itu Python, jadi bisa digunakan dengan BLAS paralel untuk matrix ops. Lalu PyTorch sama TensorFlow, bahasa yang digunakan juga Python, mendukung matrix operation di GPU, cocok untuk eksperimen.
Terus graf BLAS, bahasa yang digunakan adalah C atau C++. Standar untuk komputasi graf menggunakan linear algebra. Lalu CUDA atau CUBLAS, bahasa yang digunakan adalah C atau C++. Implementasi khusus GPU cocok untuk graf super besar. Lalu yang terakhir adalah graph X, bahasa yang digunakan adalah skala. Untuk data skala besar atau big data perlu adaptasi algoritma MCL. Lanjut. Selanjutnya adalah penerapan Markov Processing Algorithm. Pertama ada di bioinformatics, yaitu di mana MCL ini memetakan kelompok protein yang saling berinteraksi intensif. Lalu mempermudah juga identifikasi fungsi biologis, deteksi penyakit, dan juga pengembangan obat. Contohnya itu penelitian kanker yang dimana itu menemukan kelompok protein target terapi. Lalu dapat juga diterapkan di jejaring sosial media, itu seperti mendeteksi komunitas pengguna di media sosial yang mungkin kita pakai sehari-hari, Facebook, Twitter, LinkedIn, dan juga untuk aplikasi yaitu sistem rekomendasi, pengiklanan tertarget, deteksi aktivitas yang mencurigakan, dan juga identifikasi kelompok influencer. Dan ini juga penerapannya bisa di e-commerce, CRM, di mana itu klasterisasi itu penggunaan berdasarkan kemiripan perilaku belanjanya gitu. Dan membantu perusahaan dalam segmentasi pelanggan dan strategi pemasaran atau marketing. Selanjutnya adalah pengindeksan website dan juga mesin pencari atau search engine, di mana MCL ini membantu mengelompokkan halaman website yang terkait dalam graf data besar. Lalu juga dapat diaplikasikan lebih lanjut ke dalam dua bidang. Saya mengambil dua bidang di sini. Itu yang transportasi, di mana MCL ini dapat menganalisis pola rute sibuk dalam jaringan transportasi. Lalu juga membantu perencanaan pengembangan infrastruktur. Yang terakhir ada dapat diterapkan juga rantai Markov ini dalam machine learning, yaitu MCL itu sebagai langkah pre-processing data pada graf, di mana itu cocok untuk data kompleks dalam aplikasi AI. Jadi MCL ini metode yang memang fleksibel, efisien, dan juga sangat bermanfaat untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan bioinformatika, analisis sosial, e-commerce, transportasi, dan juga machine learning. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke implementasi kode, yaitu kita masih menggunakan data dummy. Tapi kita di sini akan memodelkan rantai Markov-nya. Jadi ini dapat dilihat bahwa langkah awal dari implementasi sistem rekomendasi berbasis Markov Chains ini dimulai dengan simulasi data urutan pembelian produk oleh 1 juta pengguna, di mana setiap pengguna membeli 5 hingga 20 produk unik dari 1.000 total yang tersedia. Ini jadi ada sequence-nya, ada user 1 sampai dengan user 5, terus ini 100 ini mengidentifikasi ID-nya gitu. Jadi user 1 kita dapat katakan bahwa dia itu membeli produk dengan ID 100, 800, 826, 874, 873, dan juga 919. Dan saja akan didetailkan lagi. Jadi program ini basicnya buat menghitung jumlah transisi antar produk di kode ini. Jadi ini kita menganalisis berapa kali sebuah produk itu diikuti oleh produk lain dalam rangkaian data, di mana hasil akhirnya adalah matrik transisi yang mencatat berapa kali sebuah produk itu berpindah ke produk lainnya. Misalkan tadinya mau beli barang ID 1.000, terus nextnya barang selain 1.000 itu kita menggunakan matriks transisi, di mana itu mencatat berapa kali sebuah produk berpindah gitu. Dan matriks ini digunakan sebagai langkah pertama untuk membangun model yang memang lebih kompleks, seperti Markov yang kita bahas sekarang. Selanjutnya, setelah memang kita kerjakan, lalu kita akan menormalisasi matriks. Jadi pada tahap MCL ini, matriks transisi yang merepresentasikan hubungan antar simbol itu harus diubah menjadi matriks probabilitas. Dan proses ini juga disebut normalisasi, di mana setiap baris dalam matriks ini itu disesuaikan agar nilainya menjadi satu. Jadi ini full baris ini sampai ke kanan ini akumulasinya harus satu gitu. Dimana tadi kan ini adalah basicnya sequence kan.
dengan demikian, ya, setiap baris dapat ditafsirkan sebagai distribusi probabilitas dari sebuah simpul menuju simpul-simpul lainnya dalam graf. Dan langkah pertama ya memang dalam normalisasi menghitung jumlah total pada setiap baris. Dan jika suatu baris itu nggak punya nilai, maka jumlahnya diganti menjadi satu untuk mencegah pembagian dengan nol. Dan setelah itu setiap elemen pada baris dibagi dengan total baris tersebut. Hasilnya adalah matriks probabilitas, di mana setiap baris itu mencerminkan peluang berpindah dari satu simpul ke simpul lainnya dalam satu langkah random walk. Ini sebagai matriks dasar proses ekspansi dan inflasi dalam algoritma MCL atau Markov Clustering Algorithm. Lalu ini ada distribusi probabilitasnya atau steady state, di mana inisiasi awalnya kita mendistribusikan pekerjaan dengan MPI, terus sudah terakhir diberi oleh user input sebagai vektor awal atau one hot vector. Lalu ada distribusi metrik transisi di mana ini sebagai scatter, sorry, dan setiap proses menerima sebagian baris matriks untuk dikalikan dengan vektor. Dan ini membentuk iterasi perhitungan steady state, yaitu perkalian bagian matriks dengan vektor dot product. Hasil lokal itu dikumpulkan dengan kode getter ke rank 0, dan rank 0 itu menghitung selisih vektor baru dengan sebelumnya. Dan jika selisih lebih kecil, iterasinya akan diberhentikan. Dari analisis hasil data dummy kami, proses iteratif mencapai konvergensi dalam 3 iterasi. Vektor hasil menunjukkan distribusi probabilitas steady state. Eh, Produk dengan probabilitas tertinggi direkomendasikan bahwa contoh hasilnya produk 465, di mana tadinya kita memilih produk nomor 600. Jadi ini probabilitasnya untuk berpindah ke sini itu 0,001. Jadi ini dalam codingan kita, kami juga mempunyai codingan, ini tinggal input saja nomor ID dari setiap produknya. Jadi nanti akan muncul rekomendasi produknya dan juga probabilitasnya. Jadi ini adalah hasil output dari um, input, input random kami dalam menomori produk. Kesimpulannya, algoritma Markov Chain dan MPI itu efisien untuk proses dataset dummy. Manfaatan parallel computing itu mempercepat konvergensi, dan ini cocok digunakan di skenario e-commerce berskala besar dan mampu menghasilkan rekomendasi produk berbasis probabilitas dalam waktu singkat. Selanjutnya adalah CUDA, OpenMP, dan MPI dengan Markov Clustering Algorithm yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan CUDA dalam Markov Cluster Algorithm. Jadi, mengapa menggunakan CUDA untuk MCL? Yaitu dengan menggunakan CUDA pada MCL dapat dioptimalkan secara signifikan karena operasi-operasi tersebut dapat dijalankan secara paralel di GPU. CUDA memungkinkan ribuan thread berjalan secara simultan sehingga sangat cocok untuk menangani operasi matriks yang berskala besar, seperti yang dilakukan pada ekspansi dan inflasi. Misalnya, operasi perkalian matriks pada tahap ekspansi bisa menggunakan QBLAS, sementara tahap inflasi dapat ditangani dengan kernel CUDA. Khusus untuk operasi elemen per elemen dan normalisasi selain itu, QSparse dapat digunakan untuk efisiensi penyimpanan dan manipulasi matriks sparse. Dengan demikian, penerapan MCL menggunakan CUDA tidak hanya mempercepat waktu komputasi, tetapi juga menggunakan algoritma ini jauh lebih scalable dan efisien untuk diaplikasikan pada graf besar di berbagai bidang. Next. Uh, Berikut adalah langkah-langkah implementasi. Yang pertama, representasi dan transfer data ke GPU. Jadi di sini graf direpresentasikan sebagai matriks transisi dan menggunakan format CSR atau Compressed Sparse Law untuk efisiensi penyimpanan dan pemrosesan sparse matrix. Yang kedua, expansion step, yaitu digunakan QBLAS untuk dense matrix dan QSparse untuk sparse matrix. Yang ketiga, inflation step dengan CUDA, yaitu digunakan CUDA kernel untuk power operation dan normalisasi.
Nah, di sini tujuannya memperkuat hubungan dalam klaster dan melemahkan hubungan antar klaster dan diproses secara paralel. Yang keempat ada pruning, yaitu di sini menghapus elemen matriks yang kecil atau di bawah threshold. Di sini tujuannya yaitu mengurangi beban komputasi dan menjaga sparsity matriks. Yang kelima, uh, di sini uh, sebenarnya pengecekan konvergensi. Yaitu di sini konvergensi dihitung dari selisih antara matriks sebelumnya dan matriks hasil ini. Di sini tujuannya itu menentukan apakah proses bisa dihentikan karena sudah stabil. Yang keenam, ekstraksi cluster. Itu di sini membaca hasil akhir dan mengumpulkan node yang saling terhubung kuat. Di sini tujuannya yaitu mengidentifikasi dan mengekstrak cluster dari matriks transisi hasil akhir. Next. Berikut adalah keunggulan dan tantangan kuda untuk MCL. Untuk keunggulan yaitu percepatan tinggi, uh, skal- skalabilitas, atau efisien untuk graf besar dengan jutaan node, efisiensi sparse matrix, optimal untuk operasi matriks, dan fleksibel yaitu bisa digunakan pustaka siap pakai atau custom kernel. Jadi tantangan di sini yaitu kompleksitas tinggi, itu butuh pemahaman mendalam mengenai paralelisme dan CUDA. Yang kedua, manajemen memori, itu transfer antar GPU dan GPU harus efisien. Yang ketiga, sparsity handling atau pengolahan sparse matrix di GPU tidak sederhana. Yang keempat, ketergantungan hardware, itu terbatas pada perangkat NVIDIA. Yang terakhir ada overhead awal karena kurang efisien untuk graf, kecil karena waktu inisialisasi. Next. Selanjutnya adalah OpenMP dalam MCL, di mana dapat dua bagian algoritma yang sangat cocok diparalelkan menggunakan OpenMP. Pertama ada langkahnya expansion, ini proses merepresentasi aliran dalam graf, dan in mathematics, tahap ini dilakukan dengan operasi pangkat matriks, atau lebih tepatnya multiplikasi matriks dengan dirinya sendiri. Dimana ini step by step-nya, pertama OpenMP itu akan membagi loop I dan J ke banyak thread, lalu setiap thread itu menghitung elemen dengan kode M underscore new IJ tanpa perlu komunikasi data dengan thread lain. Lalu sinkronisasi hanya terjadi saat semua thread selesai menghitung elemen masing-masing. Dan ini adalah kodenya. Dan karena proses ini hanya memerlukan data dalam satu kolom dan tidak tergantung pada kolom yang lain, OpenMP itu dapat memproses banyak kolom secara paralel tanpa terjadi konflik antar thread. Yang di mana ini inflation. Inflation itu untuk mengontrol distribusi probabilitas dalam matriks dengan cara menaikkan elemen matriks ke suatu pangkat tertentu, kemudian menormalisasikannya. Proses ini bersifat lokal, sehingga operasi antar elemen bersifat independen. Dan step by step-nya, OpenMP membagi proses per kolom J ke thread berbeda. Setiap thread memproses satu atau lebih kolom, lalu diciptanya tidak ada konflik karena proses normalisasi tidak bergantung pada kolom. Dan ini kodenya. Nah, ini selanjutnya adalah eksekusi paralel, di mana OpenMP ini akan membuat sejumlah thread sesuai jumlah core CPU. Lalu selanjutnya, setiap thread ini akan mengambil bagian pekerjaannya, dan loop akan dibagi ke thread secara otomatis atau manual. Kalau manual pakai schedule, lalu setelah semua thread menyelesaikan tugasnya, program melanjutkan ke iterasi berikutnya. Dan untuk manajemen threadnya, OpenMP itu memiliki pengaturan untuk jumlah thread. Biasanya itu disesuaikan dengan number of cores. Jika N besar, OpenMP dapat mengatur pembagian loop-nya agar seimbang. Dan ada fitur dynamic scheduling jika data tidak merata, misalkan matrix parse. Dan implementasi OpenMP pada MCL ini memanfaatkan paralelisme alami dari expansion dan inversion dengan membagi loop independen ke beberapa thread. Sehingga perhitungan itu lebih efisien pada graf berskala besar sebelum hasil digabungkan untuk iterasi yang selanjutnya. Oke, Selanjutnya, sekarang sekarang saya akan membahas MPI dalam Markov Clustering Algorithm. Kenapa kita harus menggunakan MPI untuk MCL? Jadi, Markov Clustering Algorithm sangat cocok diparalelkan karena sebagian besar operasinya bersifat lokal atau dapat dibagi antar proses.
Namun, jika dataset graf sangat besar dan tidak muat di satu node memori, maka pendekatan paralel berbasis distributed memory seperti MPI atau Message Passing Interface menjadi solusi yang tepat. MPI itu memungkinkan distribusi beban kerja ke banyak node dalam klaster komputer. Hal ini sangat berguna dalam operasi berkalian matriks atau expansion, operasi elemen wise atau inflation, dan normalisasi, di mana matriks transisi dapat dibagi per baris atau per blok. Next. Jadi, berikut merupakan mekanisme implementasi MPI untuk MCL. Jadi, langkah-langkah implementasinya itu yang pertama itu kita harus melakukan inisialisasi MPI dengan menggunakan rank 0 untuk membaca graf dan membuat matriks transisi. Lalu yang kedua kita distribusikan data dengan menggunakan MPI scatter untuk membagi baris matriks. Lalu langkah ketiganya kita expansion step dengan mempengatkan matriks lokal dan hasil dikumpulkan via MPI underscore gather. Lalu langkah keempatnya, kita melakukan inflation step, yaitu pemangkatan elemen wise dan normalisasi kolom. Langkah kelimanya ada pruning and thresholding, yaitu menghapus elemen kecil secara lokal. Langkah keenamnya kita iterasi dan sinkronisasi, dan kita bisa mengecek konvergensinya lewat MPI underscore all reduce. Oke, dan langkah terakhir itu mengambil outputnya dengan rank 0 dan mengabulkan hasil akhir. Next. Jadi untuk keunggulan dan tangan-tangan MPI untuk MCL, yang pertama untuk keunggulannya itu cocok untuk dataset besar. Itu tapi tidak muat di satu mesin. Lalu skalabilitasnya tinggi di sistem HPC. Lalu keunggulan yang ketiga itu setiap proses bekerja secara efisien pada data lokal. Namun untuk tantangannya, MPI untuk MCL ini membutuhkan sinkronisasi yang efisien antar proses. Lalu distribusi sparse matriksnya juga harus merata atau harus dilakukan load balancing. Lalu yang ketiga itu pengelolaan komunikasi dan hasil akhir perlu strategi yang baik. Next. Selanjutnya Jadi di sini, adalah implementasi kode dengan data perusahaan e-commerce yang akan dijelaskan oleh Yoga. ah, oke, pertama-tama ada dataset dan tujuannya. Nah, di sini ada kita ambil dataset dari sumbernya itu Kaggle, dataset dari e-commerce pada bulan Desember tahun 2010 sampai 2011 dengan jumlah data poin yaitu 541.909 baris serta 8 fitur atau atribut. Sini kita fokus pada analisis perilaku konsumen dan sistem rekomendasi berbasis rantai Markov. Tujuan kita adalah meningkatkan efisiensi sistem rekomendasi melalui komputasi paralel. Oke, sebelum kita melakukan implementasinya, kita pertama-tama akan membersihkan dataset terlebih dahulu. Yang pertama itu ditemukan banyak nilai kosong di kolom customer ID atau nilai nol. Eh, Cara yang pertama kita lakukan adalah kita akan hapus dengan df.dropnya yaitu fungsi atau metode pada Python. Data ini akan menghapus eh, baris yang tadinya dari 541.999 menjadi 406.829. Em, Data tetap representatif karena mencakup ribuan pelanggan dari berbagai negara. Eh, Setelah itu kita akan menghapus kolom yang tidak relevan. Dari 8 kolom yang ada pada dataset tersebut, untuk fokus pada hubungan pelanggan produk, kolom-kolom berikut akan dihapus. Kolom yang tadi ada invoice number, quantity, invoice date, unit price, serta country. Kolom yang dipertahankan akan menjadi perhitungan nanti, yaitu ada kolom customer ID, stock code, nama, dan description. Eh, yang ketiga ada transformasi ID menjadi angka atau label encoding. Customer ID, kita akan buat kolom baru, yaitu kolom yang bernama customer. Karena memiliki 4.372 pelanggan unik, maka kita akan encoding angka-angka tersebut menjadi angka dari 0 sampai 4.371. Begitupun juga untuk stock code, kita akan buat kolom baru yaitu kolom stock. Karena memiliki 3.684 nilai unik, maka kita akan melabelkannya dari angka 0 hingga angka 3.683. Proses menggunakan fungsi di Python yaitu enumerate dan map untuk mempermudah proses numerik dan pembuatan matriks transisi. Berikut adalah dataset yang kita peroleh dari pemrosesan data tersebut.
Nah, sebenarnya kita eh, ko- kolom customer dan stok ini sama saja dengan stock code dan customer ID. Mungkin agar mempermudah untuk pembentukan matriksnya nanti serta angka-angkanya, kita melakukan encoding seperti sebelumnya. Oke, lanjut. Pemodelan rantai Markov untuk sistem rekomendasi. Nah, yang pertama ada pembentukan transisi antar produk. Setelah data diproses, urutan pemilihan setiap pelanggan dibaca menggunakan grup group by customer dari setiap urutan. Dibentuk pasangan transisi produk sekarang, produk dan produk berikutnya. Misal tadi produk di sini mengacu pada stock code, yang mana stock code tadi di-encoding menjadi kolom stok. Misal barang tersebut memiliki stok stok code yaitu 10 dan stok code 12 yang mana dibeli oleh seorang pelanggan dari 10 ke 12, maka proses ini proses ini merupakan suatu transisi dari 10 ke 12. Proses ini menghasilkan jutaan pasangan transisi untuk membentuk matriks. Eh, yang kedua, matriks transisi frekuensi menggunakan metode di Python lagi ada collection dan counter. Dihitung frekuensi tiap transisi dan dimasukkan ke dalam matriks 3684 kali 3684. Karena produk tadi ada 3684 nilai unik, maka matriksnya juga 3684 kali 3684. Yang mana setiap elemen IJ pada matriks menandakan transisi dari I ke J. Kayak seperti tadi, misal 10,12 itu tandanya adalah elemen di baris 10 dan kolom 12. Baris mewakili produk asal, kolom mewakili produk tujuan, dan nilai menunjukkan beberapa sering transisi tersebut terjadi. Eh, Selanjutnya, kita buat matriks probabilitas transisi. Setiap baris dalam matriks frekuensi dinormalisasi, yaitu dibagi jumlah total baris tersebut, sehingga menjadi probabilitas transisi. Seperti yang dilakukan di data dummy tadi, eh, sejumlah barisnya itu harus satu. Oleh karena itu, kita menormalisasikannya. Eh, Produk ID, oke lanjut. Nah, berikut adalah hasil pemodelan rantai Markov untuk sistem rekomendasi. Yang di kiri ini ada transisi matriksnya ya. Yang di kanan adalah hasil dari normalisasi matriks transisi, yaitu matriks probabilitas. Eh, Berikutnya. Oke, sistem rekomendasi berbasis rantai Markov. Selanjutnya, sistem rekomendasi dibangun dengan membentuk vektor V sepanjang jumlah produk. Contoh, jika produk yang dikaji adalah ID 0, maka elemen vektor pertamanya itu V0 sama dengan 1 dan lainnya 0. Vektor ini dikalikan dengan probabilitas matriks menghasilkan vektor yang selanjutnya yang dinamakan dengan Vnex, yaitu vektor probabilitas pembelian berikutnya. Eh, di sini pembentukannya yaitu dengan eh, matriks E vektor NK N kali 1, yang mana yang berelemen 1 itu hanya di elemen yang 0 saja, yang lainnya 0. Di sini ada langkah-langkahnya. Vnex diubah menjadi series lalu diurutkan menurun. Seperti yang tadi itu, seperti yang saya sudah jelaskan. 5 nilai tertinggi diambil sebagai rekomendasi, dicari kembali stock code dan description untuk tiap produk tersebut. Nah, karena tadi kita sudah encoding eh, fitur-fitur yang kita perlukan untuk membuat matriks, setelah kita mencari nanti mendapatkan hasil, kita bakal balikin lagi untuk mengetahui produk apakah dengan hasil encodingan tersebut. Hasilnya, hasilnya akan menampilkan 5 produk yang paling mungkin dibeli setelah produk tertentu. Setiap produk disertai dengan nilai probabilitasnya. Rekomendasi menunjukkan relevansi logis, misalnya bersama kategori produk, rumah tangga, atau dekorasi. Nah, di sini ada contoh yang pertama. Uh, di sini kita hasil masukkan ID barang, maksudnya adalah yang tadi di kolom stok yang mana hasil encoding dari stock code. Kita masukkan 0, tandanya adalah kita memiliki vektor yang mana pada elemen 0 itu berisi 1 dan lainnya yaitu 0. Nah, diketahui setelah kita mentransformasi kembali, eh,
Stok 0 itu adalah stok code dengan kode 82494L yang mana barangnya adalah wooden frame antique white. Nah, setelah kita melakukan vektor dikali matriks probabilitas tadi, kita mendapatkan vektor lagi eh, yang mana vektor tersebut berbentuk n kali 1 dan memiliki elemen-elemen yang mana berisi probabilitas tersebut dan diketahui oleh program tersebut bahwa probabilitas 5 tertinggi yang di 6, 6 tertinggi di sini 6 tertinggi yang direkomendasikan ada eh, barang yang terlihat di sini. Tapi yang paling tertinggi di sini yaitu wooden picture frame white finish yang mana memiliki kemungkinan 12%. Yang mana artinya setelah kita membeli barang wooden frame antique white ini, kemungkinan besar kita akan membeli barang selanjutnya yaitu wooden picture frame white finish yang mana memiliki kemungkinan 12%. Dan di sini ada runtime-nya yaitu sekitar 0,012588 detik sekiranya eh, dengan menggunakan serial computation. Oke, selanjutnya. Di sini ada analisis state dan multi-step transisi. Steady state atau keadaan stasioner. Analisis steady state dilakukan dengan iterasi vektor probabilitas hingga hasilnya konvergen. Tidak berubah signifikan. Tujuannya adalah untuk melihat distribusi jangka panjang kemungkinan pembeli jika proses transisi terus berlanjut. Eh, Oke, maksudnya di sini adalah eh, saat kita mencari eh, apa sih barang yang akan dibeli ke N langkah kemudian jika kita membeli ini. Nah, semakin besar langkahnya, maka semakin tidak berpengaruh probabilitas tersebut karena sudah terlalu jauh. Makanya nilai steady state di sini menunjukkan bahwa probabilitas kemungkinan-kemungkinan barang tersebut itu cenderung sama. Di sini kita hitung dengan errornya yaitu sekitar 10 pangkat min 9 yang mana itu hasil dari selisih dari matriks berikutnya dan matriks sebelumnya. Di sini nilai steady state konvergen ke 0,002054 untuk semua produk. Artinya probabilitas tersebar merata ke seluruh produk dengan total 3.684. Menunjukkan sistem bersifat R-bodic, yaitu semua state atau produk dapat dicapai dari state manapun. Matriks transisinya mendekati distribusi seragam. Distribusi ini menggambarkan keseimbangan sistem dalam jangka panjang dan menjadi landasan untuk pemahaman perilaku penggunaan secara makro. Di sini ada multi-step transisi untuk kasus rekomendasi beberapa langkah ke depan dilakukan perpangkatan matriks. Jadi, tadi kita hanya memprediksi barang apa selanjutnya yang akan dibeli jika kita beri barang dengan barang tersebut gitu. Sekarang kita akan memprediksi bagaimana apa yang barang yang akan dibeli jika kita membeli barang tersebut beberapa barang ke depan. Pertama kan dari produk awal ID yaitu 0 wooden frame antique white dilakukan simulasi pembelian hingga 15 angka ke depan menggunakan model rantai Markov. Vektor identitas dikalikan dengan matriks transisi sebanyak 15 kali. Identitas di sini maksudnya adalah vektor yang awalnya yaitu tadi yang mana vektor dengan ID 0 berarti elemen di ID 0 1 dan lainnya 0 dan kita kalikan dengan eh, matriks transisi probabilitas sebanyak 15 kali yang mana tandanya matriks probabilitas tersebut dipangkatkan dengan 15. Hasilnya eh, sama saja seperti yang sebelumnya yaitu probabilitas pembelian jangka panjang. Di sini ada hasilnya rekomendasi produk dengan probabilitas tertinggi, ada weight hanging hearty light holder dan regency cake stand tritier. Probabilitas kecil namun cukup signifikan yaitu sekitar 0,518%, menunjukkan keterkaitan antar produk meskipun transisinya jauh. Eh, Kesimpulan, metode ini efektif untuk menyusun rekomendasi jangka panjang dan strategi bundling berdasarkan pola asosiasi laten dalam data historis.
optimisasi performa algoritma. Komputasi matriks power dan vektor multiplikasi sangat berat untuk dataset yang besar. Oleh karena itu digunakan pendekatan paralel dan akselerasi perangkat keras. Di sini kita menggunakan yang pertama ada OpenMP dengan plus Cython parallel CPU trading menggunakan p-range dari Cython untuk membagi loop ke banyak thread. Waktu eksekusi berkurang lebih dari 10 detik menjadi sekitar 1 detik untuk memprediksi 15 langkah, yang mana vektor dikali matriks probabilitas dipangkatkan dengan 15. Dan itu waktunya hanya memerlukan sekitar 1 detik dengan menggunakan OpenMP. Nah, cocok untuk memprosesan cepat di satu mesin multicore. Yang kedua, kita menggunakan MPI atau Distributed Processing. Di sini kita menggunakan library, yaitu MPI for PY. Proses dibagi ke banyak node simulasi. Setiap node memproses bagian baris, lalu hasil digabung. Eksekusi yang tadinya lebih besar dari 10 detik, di sini menjadi sekitar 2-3 detik. Ideal untuk sistem cluster. Berikutnya ada CUDA, GPU Acceleration. Menggunakan library CuPy, seluruh operasi berjalan di GPU. Waktu eksekusi turun dengan sangat signifikan atau drastis menjadi sekitar 0,001 detik, meningkatkan performa hingga ratusan kali dibanding eksekusi serial. Nah, berikut adalah grafiknya hasil dari speed up antara OpenMP, MPI, dan CUDA. Grafik yang di kanan itu menunjukkan perbandingan CUDA, OpenMP, dan MPI, yang mana kita lihat bahwa CUDA itu sangat unggul dalam kecepatan komputasi dibandingkan OpenMP dan MPI. Yang mana speed up-nya, kalau kita lihat dari tabel yang di bawah itu, mencapai 16.000. Eh, Perlu diketahui bahwa speed up itu adalah waktu paralel dibagi waktu serial, yang mana tandanya dengan kita menggunakan CUDA, kita dapat mencapai kecepatan 16.000 kali dari komputasi serial. Nah, untuk mempermudah perbandingan OpenMP dan MPI, yang mana tidak terlihat di gambar yang kanan ini, kita buat grafik di sebelah kiri ini, perbandingan dari OpenMP dan MPI. Dari hasil analisis kami, kita lihat bahwa OpenMP ini masih lebih unggul daripada MPI. Dengan speed up eh, OpenMP itu paling tinggi sekitar 11 kali daripada MPI, yaitu hanya 5 kali speed up-nya. Oke. Analisis performa paralel. OpenMP peningkatan signifikan mulai dari langkah ketiga. Puncak speed up 11,25 kali di langkah ke-12. Performa mulai fluktuatif di langkah 12-15 karena overhead koordinasi dan batas jumlah core. MPI stabil dan bertahap, naik maksimal sekitar 6,57 kali. Overhead komunikasi antar proses tinggi di langkah awal, efisien untuk komputasi besar di sistem cluster. Udah unggul sejak langkah pertama, speed up awal 62 kali, puncak di langkah ke-12 yaitu 16.200 kali, di akhir langkah 15 sekitar 16.623 kali. GPU sangat efisien untuk operasi matriks besar dengan ribuan thread paralel. Nah, kesimpulannya itu udah paling cepat untuk workload besar, OpenMP efisien di CPU lokal, MPI cocok untuk distribusi besar meski overhead tinggi. Kesimpulan dari implementasi yang dilakukan. Jadi kita memiliki tujuan, yaitu menganalisis perilaku konsumen e-commerce melalui model graf dan paralelisme untuk efisiensi penghitungan vektor transisi multilangkah. Satu, modeling dan representasi data. Data transaksi sukses direpresentasikan sebagai graf terarah berbobot, memungkinkan analisis pola navigasi dan belanja. Dua, algoritma vektor transisi. Iterasi vektor transisi hingga 15 langkah memberikan wawasan jangka panjang tentang exposure produk, mirip PageRank atau Markov Chain. Ketiga, komputasi paralel. OpenMP, MPI, dan CUDA berhasil diimplementasikan untuk mempercepat proses komputasi. Empat, perbandingan performa. OpenMP efisien untuk beban sedang, 11 kali speed up. MPI stabil, sedikit lebih lambat, 6,5 kali. CUDA sangat cepat, yaitu lebih besar dari 16.000 kali, unggul untuk komputasi skala besar.
Yang kelima, rekomendasi implementasi. Udah cocok untuk sistem rekomendasi real-time skala besar. OpenMP efektif untuk prototype atau lingkungan lokal. Jadi kesimpulan akhirnya adalah dalam era komputasi modern, kebutuhan akan pemrosesan data berskala besar dengan kecepatan tinggi mendorong penggunaan komputasi paralel. Makalah ini membahas tiga framework utama, yaitu OpenMP, MPI, dan CUDA, yang masing-masing menawarkan keunggulan dalam meningkatkan performa pemrosesan, khususnya pada perkalian matriks dan algoritma Markov clustering atau MCL. Hasil implementasi menunjukkan bahwa ketiganya memberikan peningkatan efisiensi signifikan dibanding pendekatan sekuensial. CUDA memberikan performa tertinggi untuk komputasi numerik intensif, OpenMP efektif di CPU multicore dalam satu node, dan MPI unggul untuk distribusi tugas pada sistem cluster. Modifikasi seperti blocking dan pemanfaatan shared memory terbukti mempercepat eksekusi dan meningkatkan efisiensi penggunaan cache, terutama pada OpenMP dan MPI. MCL sendiri sangat cocok untuk diparalelkan karena operasi expansion dan inflation infinnya dapat dibagi ke banyak thread atau proses secara efisien. Aplikasi dunia nyata seperti bioinformatika, jejaring sosial, dan e-commerce mendapat manfaat besar dari optimasi paralel ini, terutama dalam menganalisis graf besar secara cepat. Pemilihan framework terbaik sangat bergantung pada arsitektur hardware dan skenario penggunaan. OpenMP cocok untuk pengembangan lokal dan sistem sederhana, MPI untuk komputasi terdistribusi skala besar, CUDA ideal untuk akselerasi di GPU. Dengan memahami karakteristik masing-masing, pengembang dapat memilih strategi paralelisme yang paling sesuai dengan kebutuhan aplikasi dan sumber daya komputasi yang tersedia. Berikut adalah referensi atau daftar pustaka yang kami gunakan. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Eh, Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.